Penerapan Bagan Pemisahan Alur Laut atau Traffic Separation Scheme atau TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020 lalu. TSS Selat Sunda dan Selat Lombok terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI 1 dan ALKI 2. TSS sendiri merupakan suatu skema atau bagan untuk pemisahan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal yang berlawanan arah dalam suatu alur pelayaran yang ramai dan sempit. Direktur Kenavigasian Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan mengatakan pihak Kementerian Perhubungan telah berjuang keras agar disahkannya secara resmi TSS Selat Sunda dan Lombok oleh International Maritime Organization atau IMO. Tentunya dengan diterapkannya TSS ini selain dapat meningkatkan keselamatan pengguna, arus lalu lintas pelayaran kapal juga akan lebih teratur. Ya, tentu kami dari Kementerian Perhubungan memastikan bahwa 1 Juli TSS Selat Sunda dan Selat Lombok beroperasi secara penuh. Nah, dari sisi kami di pemerintah tentu kami sudah menyiapkan, pertama tentu peta laut yang sudah kita publish di Berita Pelaut Indonesia dan juga kita juga sudah menyampaikan maklumat pelayaran ke semua stakeholder dan juga kita sudah sosialisasikan ya terkait dengan penerapan ini. Nah, terkait dengan kesiapan sarana, kami VTS operator di 2 selat tersebut, Merak dan Selat Lombok, sudah siap untuk melakukan monitoring terkait dengan pergerakan kapal yang melintas ya. Dan ini juga SOP komunikasi juga sudah kami siapkan, termasuk juga bagaimana kita menyiapkan sarana bantu navigasi untuk memonitor pergerakan kapal yang ada di Selat Sunda dan Selat Lombok. Sementara itu, menurut Sekretaris Umum INSA Budi Halim, pihaknya sangat mendukung diterapkannya TSS di kedua selat tersebut. Pihaknya pun berharap agar pemerintah siap dalam memberikan pelayanan dan menjamin keamanan di kedua jalur tersebut. Pihaknya pun berharap agar pemerintah siap dalam memberikan pelayanan dan menjamin keamanan di kedua jalur itu. Dari INSA selalu berapresiat dengan peran pemerintah di mana TSS ini merupakan satu prestasi di mana nantinya pada alur-alur Selat Sunda dan Selat Lombok, kapal-kapal yang melewatinya itu pasti aman dan keselamatannya terjaga dengan baik. Begitu yang disampaikan dengan 2 direktur sebelumnya, Direktur KPRP maupun Direktur Navigasi. Satu hal yang kita harapkan di sini, nantinya pemerintah juga memberikan fasilitas-fasilitas yang lain yang diperlukan, terutama di muara-muara atau di pintu masuk atau di pintu ujung dari selat itu sendiri, yaitu merupakan komersial seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Direktur Navigasi, fasilitas bunker, fasilitas provision di sana, fasilitas buat kalau ada penggantian kru. Karena setelah itu, setelah masuk di alur, kapal-kapal yang melewati alur itu harus secepat mungkin mereka melewati alur tanpa berhenti. Itu yang sudah disampaikan. Dan itulah yang kita harapkan semuanya jadi baiknya. Penerapan TSS ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah Republik Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Soban Surya dan Budi Priya melaporkan untuk Jakarta hari ini.